Saudara, kita belajar tentang kitab Yesaya, sebuah kitab yang sangat terkenal di Alkitab, yang merupakan kitab ditulis oleh nabi besar bernama Yesaya. Yesaya itu adalah nama anak Amos yang hidup pada masa Yerusalem di saat pemerintahan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dimulai dari Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi. Kemudian Hizkia pada tahun 687 sebelum Masehi. Jadi pelayanan Yesaya itu meliputi lebih dari separuh abad sejarah kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan Israel Selatan. Setelah Israel terpecah menjadi dua, yaitu utara Samaria dan selatan Yehuda. Nah, saudara, menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati syahid dengan digergaji menjadi dua tubuhnya oleh Raja Manasye, putra Hizkia yang keji, dan penggantinya sekitar pada tahun 680 sebelum Masehi. Yesaya ini berasal dari keluarga atas di Yerusalem, itu keluarga kerajaan. Dia orang yang berpendidikan, berbakat penyair, dan berkarunia nabi. Ia mengenal keluarga raja serta memberi nasihat dengan nubuat-nubuat kepada para raja tentang politik luar negeri kerajaan Yehuda. Yesaya ini dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan serta paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Oleh karena itu dia disebut sebagai nabi besar. Dia itu menikah, dan wanita yang dinikahinya itu juga dikaruniai kenabian, dan mereka mempunyai 2 anak. Namanya mengandung pesan simbolik bagi bangsa Yehuda, Israel. Yesaya ini hidup sesama dengan nabi yang lain. Hidup sesama dengan Hosea dan Mika. Yesaya bernubuat selama perluasan yang mengancam dari kerajaan Asyur. Keruntuhan terakhir Israel, yaitu kerajaan Israel Utara, serta kemerosotan rohani dan moral di kerajaan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Nah, disinilah Yesaya memperingatkan Raja Yehuda, Ahaz, untuk tidak mengharapkan bantuan dari negeri asing yang bernama Asyur dalam melawan Israel dan Aram. Yesaya mengingatkan Raja Hizkia setelah kerajaan Israel Utara itu jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi, agar mereka tidak mengadakan persekutuan dengan bangsa asing guna menentang Asyur. Yesaya menasihati mereka, yaitu 2 raja itu, Ahaz dan Hizkia, untuk percaya hanya Tuhan yang mereka percayai sebagai perlindungan bagi mereka. Nah, saudara, Yesaya punya pengaruh sangat besar, paling besar pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Beberapa ahli meragukan apakah betul Yesaya menulis seluruh kitab Yesaya. Nah, mereka menentukan ada pasal 1 sampai 39 saja yang ditulis Yesaya dari Yerusalem.
Selebihnya mereka beranggapan pasal 40-66 itu ditulis oleh seorang atau beberapa pengarang lain sekitar 1-1,5 abad kemudian. Tetapi semuanya itu tidak ada data Alkitabiah yang mengharuskan kita menolak Yesaya sebagai penulis seluruh kitab Yesaya ini. Nubuat-nubuat Yesaya dalam pasal 40-66 untuk para Yahudi di pembuangan, yaitu buangan Yahudi di Babel jauh sebelum kematiannya, menekankan kemampuan Allah untuk menyatakan pernyataan khusus di masa depan melalui para nabinya. Jika seseorang dapat menerima perwujudan, penglihatan, serta pernyataan kenabian, lenyap sudah halangan orang untuk percaya bahwa Yesaya menulis seluruh kitab ini. Bukti-bukti pendukung positif cukup banyak dan ada dua bagian luas. Bukti dalam kitab itu sendiri mencakup pernyataan pembukaan yang berlaku untuk seluruh kitab dan banyak keterangan dengan ungkapan dan pikiran yang sama yang mencolok di antara kedua bagian utama kitab Yesaya. Salah satu contoh yang terkenal adalah ungkapan Yang Maha Kudus Allah Israel. Itu muncul 12 kali dalam pasal 1-39 dan 14 kali dalam pasal 40-66. Serta hanya 6 kali di seluruh bagian perjanjian lama. Lain, tidak kurang dari 25 bentuk kata Ibrani muncul dalam kedua bagian utama Yesaya. Akan tetapi tidak terdapat dalam kitab nubuat yang lain di perjanjian lama. Bukti dari luar kitab itu mencakup kesaksian Talmud Yahudi dan PB sendiri yang menghubungkan PB itu maksudnya perjanjian baru, yaitu kitab di dalam Alkitab yang berkisah tentang kehidupan sesudah Tuhan Yesus ada, yang menghubungkan seluruh bagian kitab ini dengan Nabi Yesaya. Jadi perjanjian baru, kitab perjanjian penggenapan perjanjian lama tentang datangnya Yesus, dimulai dari kelahiran sampai dengan kitab Wahyu. Nah, perjanjian baru ini menghubungkan seluruh kitab Yesaya dengan seluruh bagian kitab perjanjian baru. Nah, disinilah saudara kita mendengar dan mengetahui tentang kitab Yesaya, maka kita tidak heran bahwa kitab Yesaya ini ada beberapa bagian utama yang membuat kita terbuka. Ciri khas kitab ini merupakan sebuah kitab yang ditulis pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda. Namun isinya bukan hanya tentang kehidupan rohani bangsa Israel pada saat itu, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya, termasuk ketika masa pembuangan di Babel. Di bangsa Israel diamarkan pada saat mereka masuk merdeka sebagai kerajaan maupun sebagai bangsa terjajah di pembuangan. Jadi kitab Nabi Yesaya ini banyak nubuat yang ditulis untuk zaman sesudah Yesaya sendiri meninggal. Yang ditulis pada zaman Yesaya hidup menyoal pada saat Yesaya sudah tidak ada, merupakan sebuah nubuatan. Nah, oleh karena itu kita dapat membagi kitab Yesaya menjadi 3 bagian besar, yaitu Proto Yesaya.
dalam Yesaya 1 ayat 39 berasal dari zaman ketika Yehuda kerajaan selatan Israel itu terancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari sesungguhnya mengancam kehidupan Yehuda itu bukanlah kerajaan Asyur, tetapi bangsa Yehuda sendiri. Oleh karena mereka tidak patuh dan kurang beriman kepada Tuhan, baik itu dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Nabi Yesaya mendorong rakyat dan para pemimpin untuk hidup menurut kehendak Tuhan serta berlaku secara adil. Ia memperingatkan bahwa umat Tuhan akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Nabi Yesaya ini juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Lantas bagian kedua kitab Yesaya dalam Yesaya 40 sampai 55 itu disebut sebagai Deutero Yesaya. Ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem guna memulai suatu hidup yang baru. Tema penting bagian ini, Tuhan itu menguasai sejarah. Ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan ini merupakan salah satu bagian paling terkenal dari Perjanjian Lama. Lantas bagian ketiga dari kitab Yesaya yaitu dalam Yesaya 56 ayat 66. Itu disebut sebagai Treto Yesaya. Sebagian besar ditujukan pada bangsa yang sudah kembali ke Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwasanya Tuhan akan memenuhi janji-janjinya kepada mereka. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan, serta cara merayakan hari Sabat, mempersembahkan korban dan doa. Sedangkan ayat-ayat penting di dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugas di dunia. Dengan pemahaman kitab Yesaya ini, kita dapat mempelajari pasal demi pasal dan ayat demi ayat secara lebih terstruktur dan mempunyai suatu logika pemikiran yang baik.